Pernahkah kalian membayangkan hidup di sebuah kota di mana penegak hukumnya justru menjadi pelindung para penjahat? Di mana para penduduknya dibungkam, ditindas, dan dipaksa hidup dalam ketakutan setiap harinya. Itulah yang terjadi di Rondo, sebuah kota kecil di Texas yang nasibnya berada di ujung tanduk. Namun, para penjahat ini melakukan satu kesalahan fatal. Mereka membangunkan seekor monster tua yang sedang tertidur pulas. Halo movie lovers, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas alur cerita dari film aksi brutal dan penuh darah berjudul Hellfire. Siapkan camilan kalian, cari posisi duduk yang paling nyaman, dan mari kita masuk ke ceritanya. Cerita kita mundur ke tahun 1988, tepatnya di sebuah kota fiktif bernama Rondo. Kota ini sama sekali tidak memiliki kedamaian. Seluruh aspek kehidupan di sana dikuasai secara kejam oleh seorang bos kriminal dan gembong narkoba bernama Jeremiah Whitfield. Jeremiah bukanlah penjahat kacangan. Ia sangat licik dan kejam. Ia memaksa warga kota untuk bekerja di tempat pembuatan bir lokal, namun bukan untuk memproduksi minuman biasa. Mereka dipaksa menyelundupkan kokain bernilai jutaan dolar dengan cara menyembunyikannya di dalam kaleng-kaleng bir tersebut. Lalu, kemana perginya polisi? Warga kota Rondo sama sekali tidak bisa melapor. Satu-satunya penegak hukum di sana, seorang pria bertubuh besar bernama Sheriff Wiley, ternyata sudah dibeli oleh Jeremiah. Sang sheriff adalah anjing peliharaan kartel yang tugasnya memastikan tidak ada satupun warga yang berani buka mulut atau melawan. Kota itu benar-benar terjajah. Namun secercah harapan yang dibalut dengan aura mematikan datang pada suatu siang yang terik. Seorang pengembara misterius melangkah masuk ke kota Rondo. Pria tua ini tidak memiliki nama, penampilannya lusuh, dan dari sorot matanya yang dingin, terlihat jelas bahwa ia memendam trauma masa lalu yang kelam. Sang pengembara singgah di sebuah kedai minum reyot yang dikelola oleh seorang pria baik hati yang duduk di kursi roda bernama Owen dan putrinya yang sangat cantik, Lena. Owen yang melihat pria tua itu kelelahan menawarkan makanan secara cuma-cuma. Namun sang pengembara menolaknya. Ia pantang mengemis. Sebagai gantinya, ia menawarkan diri untuk melakukan pekerjaan kasar di kedai tersebut seperti membersihkan lantai dan membetulkan barang rusak hanya untuk ditukar dengan seporsi makanan dan tempat tidur seadanya. Karena pria ini tak pernah menyebutkan namanya, Owen memanggilnya dengan julukan Nomada, yang berarti sang pengembara. Kehadiran Nomada yang misterius tentu saja langsung tercium oleh komplotan Jeremiah. Mereka sangat paranoid terhadap orang luar. Tidak butuh waktu lama bagi Sheriff Wiley untuk mendatangi kedai Owen. Dengan gaya arogan dan tatapan merendahkan, sang sheriff memperingatkan Nomada untuk segera angkat kaki dari Rondo. Orang luar tidak diterima di sini, ancamnya. Seolah peringatan itu belum cukup, putra Jeremiah yang sangat sombong bernama Clyde juga sering datang ke kedai itu. Clyde bersama preman-preman bayarannya tidak hanya merusak fasilitas, tetapi juga secara terang-terangan melecehkan dan mengganggu Lena. Melihat ketidakadilan, penindasan, dan air mata orang-orang tak bersalah tumpah di depan matanya, sesuatu di dalam diri Nomada mulai bergejolak. Persetan dengan peringatan sheriff, persetan dengan ancaman kartel. Nomada memutuskan untuk menetap lebih lama. Ia menjadikan perlindungan terhadap Owen dan Lena sebagai misi pribadinya. Ketegangan akhirnya mencapai titik didih. Komplotan Jeremiah yang merasa otoritasnya ditantang mulai bertindak lewat batas. Mereka menggunakan kekerasan brutal untuk menyiksa penduduk kota yang dicurigai membangkang. Melihat hal ini, kesabaran Nomada benar-benar habis. Disinilah identitas aslinya terungkap. Nomada bukanlah sekedar kakek tua gelandangan. Ia adalah mantan tentara elit pasukan khusus Green Beret yang sangat mematikan dan kenyang akan asam garam perang Vietnam. Saat sisi monsternya dilepaskan, tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Nomada memulai perang one-man army atau perang satu orang melawan seluruh kekuatan sindikat kriminal Jeremiah. Berbekal keterampilan bertarung tingkat tinggi dan taktik gerilya mematikan, ia mulai menghabisi anak buah Jeremiah satu persatu. Salah satu momen paling gila dan brutal terjadi di area dapur kedai. Saat itu, Nomada dikepung oleh preman-preman bertubuh raksasa bersenjata tajam.
Karena tidak membawa senjata api, Nomada memanfaatkan insting bertahannya. Dengan gerakan yang sangat efisien dan mematikan, ia menggunakan pisau dapur, wajan panas, hingga parutan keju untuk mencabik-cabik dan menumbangkan lawan-lawannya. Darah berceceran di mana-mana. Preman-preman itu akhirnya menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan mesin pembunuh yang salah. Kekacauan melanda seluruh rondo. Markas Jeremiah kocar-kacir. Sheriff Wiley yang panik mencoba menghentikan Nomada dengan senjatanya, namun kemampuan menembak sang sheriff tidak ada apa-apanya dibandingkan insting tempur seorang mantan Green Beret. Nomada terus merangsek maju, menerjang hujan peluru, dan akhirnya berhadapan langsung dengan para pembunuh bayaran utama milik Jeremiah. Pertarungan puncak terjadi dengan sangat intens. Melalui adegan baku hantam yang penuh darah dan patahan tulang, Nomada menumbangkan para pembunuh bayaran tersebut satu demi satu, hingga akhirnya ia mencapai keluarga Whitfield. Sang tirani, Jeremiah Whitfield, akhirnya harus membayar mahal atas penderitaan yang ia tabur di kota Rondo. Kekuasaannya hancur lebur di tangan satu pria tua yang awalnya ia remehkan. Asap mesiu mulai menghilang, dan keheningan kembali menyelimuti kota Rondo. Sindikat narkoba telah rata dengan tanah. Owen, Lena, dan seluruh penduduk kota keluar dari persembunyian mereka, menatap tak percaya pada kebebasan yang akhirnya mereka dapatkan kembali. Mereka selamat berkat sang pengembara. Namun, layaknya seorang pahlawan sejati yang tidak gila hormat, Nomada enggan menetap untuk dipuja. Setelah memastikan kota itu aman dan keluarga Owen terbebas dari ancaman, pria tua tanpa nama itu kembali mengemasi barang bawaannya yang sedikit. Ia berjalan perlahan menyusuri jalanan berdebu, menjauh dari kota Rondo, dan kembali menjadi pengembara yang melangkah menuju Cakrawala yang entah akan membawanya kemana. Wah, gila banget ya aksi balas dendam kakek-kakek mantan pasukan khusus yang satu ini. Hellfire benar-benar ngasih kita vibes nostalgia film aksi klasik yang sangat memuaskan, di mana yang jahat pasti hancur lebur tanpa ampun. Gimana menurut kalian aksi brutal si Nomada ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video alur cerita film aksi seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video seru berikutnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di cerita film mind-blowing selanjutnya. Bye-bye!